adalah pertandingan ya, suka nggak suka, terima nggak terima, ini adalah pertandingan yang harus kita hasil akhir yang mungkin semua masyarakat Indonesia kecewa, sedih, apalagi dengan banyak keputusan wasit yang menurut kita kontroversial ya. Tapi ya inilah pertandingan, jadi kita nggak bisa memaksa semua pertandingan harus kita menangkan. Tapi yang pasti ini adalah sebuah rekor baru bagi kita, bagi timnas Indonesia, khususnya U23. Kita perlu bangga bahwa kita timnas U23, tim debutan, mampu untuk melangkah lebih jauh. Bahkan kita menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di semifinal. Jadi saya rasa itu satu hal yang membuat kita patut berbangga lah terhadap timnas kita. Dan mudah-mudahan ini kalau saya rasa tidak boleh berkecil hati karena masih ada satu game lagi untuk menentukan bukan satu kaki sih, menentukan dua kaki kita untuk memantapkan jatah slot di Olimpiade Paris. Dan mudah-mudahan kita menjadi negara yang mewakili Asia untuk berlaga di ajang Olimpiade 2024. Gimana kinerja wasit sendiri, gimana sih Bang? Kecewa banget nggak sih? Jujur saya nggak nonton full, tapi tadi saya melihat sekilas memang ada beberapa keputusan wasit yang menurut saya agak sedikit menjadi perdebatan ya. Karena memang wasit itu sangat berpengaruh. Wasit itu sangat berpengaruh untuk merubah momentum dalam permainan. Jadi ya terlihat sekali bagaimana Indonesia yang tadi sudah mulai mampu mengimbangi Uzbek di awal-awal babak kedua, bahkan sudah mampu mencetak gol. Begitu dianulir golnya, meskipun itu ya bisa dibilang memang ada sedikit offset ya, tapi sedikit banyak itu mempengaruhi mental pemain kita sehingga akhirnya membuat mereka mulai keteteran, mulai kedodoran, mulai mainnya udah nggak seperti biasanya gitu. Tapi ya mudah-mudahan nanti next match-nya dengan siapapun kita bertanding, mungkin antara siapa wakilnya, Jepang lawan siapa? Irak. Jepang lawan Irak ya, siapapun nanti yang akan berhadapan dengan Indonesia akan semakin baik karena tadi kita memang berasa banget ketidakhadirannya Rafael Strike ya, membuat lini depan kita agak sedikit kurang greget gitu, kurang bisa bermain lah seperti biasanya gitu. Dan terlihat Marcelino kayak kehilangan tandem lah dalam sosok Rafael Strike. Bang Bilar, perkembangan timnas menurut Gue udah kayak komentator banget gue ngomongnya. Hah? perkembangan timnas Indonesia menurut Bang Bilar seperti apa? Ya untuk ukuran pelatih sudah membawa timnas sekitar 4 tahun ya, Sintayong ya, melatih timnas. Kepotong sama pandemik ya, menurut saya patut diacungi jempol tentunya Sintayong. Bagaimana progres timnas yang sangat baik, bagaimana di tangan Sintayong kita mulai diperhitungkan, bukan hanya di level Asia Tenggara lagi, tapi di level Asia. Dan saya sepakat ya bahwa memang dalam sebuah sistem permainan kita tuh butuh nahkoda atau butuh arsitek yang memang benar-benar harus butuh waktu gitu, nggak bisa langsung instan. Dan syukurnya antara pelatih dan PSSI itu menurut saya saat ini sekarang memang benar-benar saling bersinergi. Mereka benar-benar saling support, saling mendukung. Terlihat bagaimana bagaimana beberapa permintaan Sintayong, beberapa permintaan coach STY ya untuk meminta pemain naturalisasi langsung diproses cepat oleh Pak Erik, langsung diproses cepat oleh PSSI, dan itu tentunya akan menjadi sesuatu yang akan sangat mendukung ya mendukung dalam permainan timnas kita gitu. Karena memang suka nggak suka memang level liga kita memang belum cukup untuk mengimbangi tim Asia. Karena memang kompetisi liga dan timnas itu saling sejalan gitu. Kalau kompetisinya bagus, kompetisinya kompetitif, kompetisinya tim-tim yang bermain dengan level tertinggi, otomatis pemainnya juga akan mampu berada di level tertinggi. Dan kita lihat sekarang memang kita banyak menggunakan pemain-pemain yang diaspora ya, pemain-pemain yang naturalisasi gitu. Tapi justru itulah yang saat ini kita butuhkan. Tapi tidak
tidak membuat kita serta-merta puas ya dengan pemain naturalisasi. Saya berharap di kemudian hari, di kedepannya PSSI PSSI lah ya, PSSI bisa membuat satu liga yang benar-benar meningkatkan kualitas pemainnya, atau mungkin bisa membuat kompetisi kelompok umur ya, karena kalau kita melihat kiblat sepak bola ada di Inggris, di Inggris ya, kita ambil contoh ya, di Inggris itu punya kompetisi U23 loh, U23, U20. Jadi saya rasa tidak salah kalau kita suatu saat nanti akan mencoba liga untuk kompetisi kelompok umur gitu. Oke, terakhir lu bakal geruduk akun Instagram Wasit nggak sih? Enggak lah. Ya, udahlah, kita memang kecewa, kita memang sedih, kita memang berharap Indonesia lolos ke final, tapi tidak menjadikan kita untuk harus seperti itu, harus menyerang wasit. Ya mungkin memang belum rezekinya aja, dan insya Allah nanti masih banyak kok kompetisi-kompetisi lainnya, dan insya Allah kita masih bisa menapakkan kaki kita di Olimpiade 2024, dan insya Allah ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi kompetisi yang akan mematangkan pemain-pemain kita untuk nanti ketika mampu bermain di Olimpiade bisa bermain dengan level yang lebih tinggi lagi gitu. Karena Olimpiade saingannya kan bukan main-main, saingannya juga negara-negara yang memang perwakilan dari tiap-tiap region kan. Bang, bisa sedikit dong. 2024 ada rencana punya momongan. Apa? Ada rencana punya momongan 2024 tambah momongan. Katanya Sionaga ya. Sionaga kan bagus ya untuk punya anak ya. Cuma hitungannya dari sekarang bulan 5, 6 bulan dong saya. Gak bisa sih. Boleh nunggu naga. Prematur lagi dong saya ntar kalau 6 bulan. Kok L aja 7 bulan kan. Kalau untuk sementara sih belum. Karena kemarin istri saya kan sempat keguguran, tapi ya kita melakukan itu secara organik, memang nggak ada program, tidak ada KB lagi, jadi ya senatural aja. Kalau memang Allah mengizinkan untuk kita segera memiliki momongan ya alhamdulillah, tapi kalau memang belum ya udah kita jalin aja. Bang, maaf mungkin tentang keguguran kemarin apa karena kalian kecapean atau gimana? Bisa jadi ada salah satu faktor itu, tapi dibilang kecapean juga bukan kecapean sih, dia sebetulnya nggak sadar ya bahwa dia lagi hamil. Taunya tuh pas lagi udah keluar aja, setelah kita cek ke dokter ternyata memang pembuahannya harus keluar lebih dini gitu. Tapi kan memang trimester pertama itu memang lagi renten-rentennya gitu. Jadi ya kedepannya kalau memang sudah ada mulai tanda-tanda, sudah mulai ada kelihatan indikasi bahwa Lesti hamil, pasti kita akan lebih aware lah gitu. Tapi kalau dibilang kecapean sih sebetulnya nggak terlalu sih kemarin, apalagi kan kemarin kita belum sempat stripping kan. Bang Bi juga jobnya makin padat di dunia acting, Bang Bi, seperti apa? Alhamdulillah, tapi sebetulnya ini hanya sebagai penanda comebacknya saya aja di dunia acting, di dunia dunia acting ya khususnya. Dan saya memang kita udah sepakat ya sama istri, kita nggak mau panjang di series, kita memang sengaja ngambil package karena masih banyak hal-hal yang ingin kita lakukan di luar stripping, karena memang stripping itu kan menyita waktu gitu. Jadi saya ya ngejar cuannya tuh bukan di stripping lah gitu. Saya hanya sekedar untuk berkarya, karena kita sektor utama mata pencarian kita kan sebetulnya bukan di layar kaca gitu. Tapi jadi beban juga nggak sih, Bang, karena kan penggemar juga pengen melihat di layar kaca. Ya justru kalau saya terlalu sering pada bosan. Jadi memang kita sengaja udah kita paket aja. Ketika udah selesai ya mudah-mudahan fans bisa rindu lagi lah dengan penampilan kita. Gitu. Toh kan nggak harus setiap hari juga berada di TV kan. Gitu. Oke. Thank you, Bang. Cukup? Oke. Ntar ini nggak ke Asila nggak? Oh, belum diundang ya? Belum. Iya, launching. Ada lagu baru ya, ntar ya coba ya. Lagu baru dari Asila. Oh iya, Asila itu ya. Iya. Cabutkan. Oke, cukup. Thank you. Oh, enggak. Bang bilang mungkin lagu baru maksudnya Asila gimana, Bang? Iya, mungkin kalau kemarin ya alhamdulillah udah launching juga ya secara online untuk peluncuran lagu baru Asila, yaitu Menanti Waktu. Ya alhamdulillah senang sih kita. Ada akhirnya ini adalah talent kedua dari Lesta Record, sebuah label baru yang memang kita dirikan bersama istri saya,
saya berharap ini bisa menjadi wadah ya bagi pelaku industri musik. Kalau orang banyak bilang, Bilar, lo nekat ya mengeluarkan sebuah perusahaan label, sebuah perusahaan rekaman, karena dengan sekarang bisa dibilang industri musik itu agak sedikit bergeser ya eranya. Bagaimana tidak bisa ditebak lagi gitu lagu-lagu yang akan hits gitu, dan memang secara risiko investasi agak sedikit sulit ya ketimbang dulu. Kalau dulu kan memang ada kaset, ada ada RBT dan sebagainya lah gitu. Kalau sekarang kan memang pendapatannya hanya sebagai kita menginvestasi, kita menggroom artis sebagai investasi kita, sekaligus kita jualannya di aset digital. Tapi ya kembali lagi, ini niat saya memang ada niatan mulia lah untuk sedikitnya membantu orang yang mungkin tidak bisa mengakomodir keinginannya untuk memiliki karya, untuk memiliki lagu, dan mudah-mudahan lewat Leslar Record ini bisa menjadi fasilitator untuk mereka. Bang Bi, lagunya sendiri ciptaan Iya, itu kebetulan lagu ketiga yang saya bikin. Jadi itu lagu itu saya bikin pas lagi bulan 4, saya lagi di Cianjur waktu itu di nikahan bibiknya istri saya. Saya lagi iseng-iseng, lagi melamun, nemu nada. Akhirnya saya tanya istri saya mau nyanyikan nggak? Saya udah nulis liriknya waktu itu, udah nulis lirik di bagian ref. Istri saya malah nggak mau nyanyi ya katanya. Gua nggak mau nyanyi ya. Lagunya tentang mantan katanya. Gitu. Jadi ya udah deh, kakak simpan, kakak keep dulu aja, nanti sampai ketemu penyanyi tepat gitu. Dan akhirnya qadarullah yang ketemunya Asila gitu. Dan pas saya dengerin ke Asila ternyata suka dan ngerasa cocok lah gitu. Dan kita pun ngerasa cocok untuk Asila membawakan lagu ini. Tapi ketika diperkenalkan oleh Asila, apa masih ada yang direvisi dari lirik lagu? Karena kan butuh penyesuaian antara pencipta dan Enggak sih. Saya tuh nggak pernah ketika saya udah nulis utuh jadi satu lagu, saya nggak pernah ngerevisi hanya karena penyanyi ya gitu. Karena bagi saya kalau lagu udah jadi itu jangan diotak-atik lagi gitu. Jangan diotak-atik lagi, kecuali kadang-kadang kayak kasus soundtrack lagu saya kemarin, Aku Mencintai Bukan Allah, itu memang ada kebutuhan soundtrack. Jadi di kalimat akhir saya sesuaikan sama judul lagunya, yaitu Mencintai Bukan Allah. Barang lagi. Kenapa? Sorry? Genre lagu pop. Kalau saya tuh kan memang mungkin banyak orang yang tanya kan, banyak orang yang ada fans-fans yang suka komplain lah gitu ya. Kok lagu-lagunya lagu-lagu galau, Bang, lagu-lagu sedih. Sebetulnya enggak juga. Saya punya lagu yang romantis. Cuma memang kebetulan belum keluar. Dan kalau ternyata memang lagu saya kebanyakan lagu melo, ya karena memang saya dari kecil dicekokinnya lagu-lagu yang melo gitu, lagu-lagu yang melankolis. Saya dengernya dari kecil lagu-lagunya Mas Yovie Widianto, lagu-lagu Temeli. Jadi ya secara otomatis nempel di kepala saya gitu nada-nadanya. Jadi kebanyakan memang lagu-lagu saya yang saya bikin kebanyakan di genrenya melo gitu. Pop ballad lah. Kapan rilis? Kapan launching kapan? Insya Allah segera. Kalau untuk launching kalau untuk preskon nanti segera, ditunggu aja. Teman-teman mudah-mudahan nanti bisa hadir ya. Pemilihan silat ini kenapa gitu? Karena kan banyak yang bagus. Untuk memilih talent sebetulnya butuh banyak pertimbangan. Kebetulan saya punya tim juga kan. Jadi memang kita nggak serta-merta nunjuk orang langsung tarik. Kita perlu diskusi juga, baik saya, istri, dan tim saya gitu. Ada Om Norman sebagai GM, saya ada Mas Sigit Best Jam, mantan personel Best Jam yang jadi tim A&R saya ya, di tim A&R. Jadi memang kita benar-benar berdiskusi dulu sebelum kita menentukan siapa nih yang cocok, penyanyi mana nih yang cocok dengan lagu A misalkan atau lagu B gitu. Jadi ya penunjukan Asila itu bukan penunjukan asal-asal gitu. Jadi memang benar-benar ada pertimbangan, dan kita merasa bahwa Asila sangat punya potensi untuk bisa berkembang di industri musik, dan mudah-mudahan harapannya lewat Leslar Record lah bisa semakin melambungkan nama Asila, karena kita ngerasa bahwa ya itu anak suaranya komersial gitu. Tinggal bagaimana kita meramu dengan tepat, bagaimana nanti memang ketika rezekinya sudah datang dan Asila bisa semakin naik level lah.
Selain Asila ada lagi yang target lo yang lo incar nih kayaknya nih cocoknya untuk lagu gue ini. Ada beberapa kandidat, ada kita lagi udah mensortir beberapa nama. Cuma memang kalau produksi itu kan nggak bisa langsung banyak gelondongan gitu. Kita butuh yang namanya riset dulu gitu, R&D lah, research and development. Kita benar-benar matengin dulu konsepnya gitu-gitulah. Jadi kita nggak bisa langsung, tapi kalau untuk beberapa nama memang sudah kita kantongin lah, dan mudah-mudahan nanti bisa semakin kita lewat Lestarikon bisa semakin meramaikan industri musik lah, karena sekarang semua orang bisa berkarya ya, dan dan saya berharap semakin banyak juga anak-anak yang semangat untuk selalu berkarya. Ada lagi? Cukup ya? Oke, makasih ya.